Apa kabar? Oke, kali ini saya nggak sendiri ya. Kebetulan mengenai tugas akhir ketika teknik komputer, kami ya akan menjelaskan mengenai tugas akhir dari tugas kita. Oke, sebelumnya kami akan memperkenalkan diri kami sendiri. Yang pertama yaitu saya Andi Septiadi, NIM 1704175. Oke, kemudian teman saya Fuad Saleh, NIM-nya 170404175 atau bisa dipanggil Romeo. Chandra Dwi Firmansyah 170411142 Charlie. Oke, nggak usah basa-basi karena kita akan langsung praktek. Oke, let's go. Di sini saya akan menjelaskan dan menyebutkan beberapa unit atau alat atau komponen dari jendela otomatis ini. Yang pertama yang di atas ada sensor LDR. Dia ini berfungsi sebagai penangkap cahaya. Yang kedua, pada jendelanya terdapat sensor magnet. Dia berfungsi sebagai keamanan, sistem keamanan dari jendela tersebut yang tersambungkan dengan buzzer sebagai alarmnya. Lalu ada limit switch di belakang sini. Pada tirainya ada dua limit switch. Mereka itu berfungsi sebagai pemberhenti dari tirainya saat bergerak. Lalu ada ESP32 sebagai mikrokontrolernya. Lalu ada step down dari 12 volt ke 5 volt. Lalu ada driver L298N sebagai driver atau pengatur dari geraknya motor DC. Lalu ada motor DC itu sendiri sebagai penggerak dari tirainya. Sekian. Yo, apa kabar? Ya, sekarang saya akan menjelaskan cara kerja sekilas saja ya. Sekilas saja tentang alat ini. Pertama, kita memakai sensor LDR. Jadi saat LDR mendeteksi sinar matahari, dia akan membuka tirainya. Tirainya akan berputar, menggerakkan motor sehingga tirainya terbuka. Nah, saat mencapai batas, sampai mencapai pinggir, dia ada limit switch. Nanti dia akan menekan limit switch sehingga si tirai ini akan berhenti bergerak dinamonya. Oke. Selanjutnya kita juga ada sistem keamanannya. Sistem keamanan tersebut kita menggunakan sensor magnet. Sensor magnet ini jadi ketika dia terpisah, dia akan mengirimkan sinyal. Nah, dari sinyal itu kita bikin dua notifikasi. Satu, menggunakan Telegram, jadi kita bisa memonitor dari keamanannya lewat handphone. Yang kedua, dia juga punya buzzer sebagai efek shock terapi. Jadi misalkan dia terbuka, kita bisa bikin si pencurinya panik. Oke, sekarang kita akan uji coba alatnya dari tirainya sendiri. Lalu kita akan uji coba dari sistem keamanan magnetnya sendiri. Sekarang kita akan mendemonstrasikan sedikit tentang tirainya ya. Jadi tirainya ada sensor cahayanya. Jadi ketika cahaya melebihi batas, maka dinamo ini akan bergerak menarik tirai sampai mencapai limit switch. Kita coba saja ya. Kita pakai cahaya dari handphone dulu. Nah, sampai tadi menekan limit switch. Nah, ini kalau gelap. Kalau terang, nah, dia akan terbuka. Sampai misalkan udah malam nih, udah mau sore, otomatis cahaya akan berkurang. Saat itu dia akan nutup. Oke, selanjutnya untuk sistem keamanannya akan dijelaskan oleh kawan saya, Mugiwara Asep alias Andi Septiadi. Stay tune. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai sistem keamanannya di alat ini ya. Yaitu sistem keamanannya tadi udah jelaskan sama Mas Charlie. Jadi kalau jendela ini terbuka atau dibuka paksa ya, intinya kalau jendela ini terbuka itu nanti ada semacam kayak notifikasi atau alarm. Yang pertama di buzzer sendiri alarmnya bunyi beep. Kemudian di Telegram di smartphone kalian, jadi kita bisa pantau di mana saja dan kemana saja dengan syarat ESP32-nya itu terhubung dengan WiFi. Oke, coba kita praktekkan saja ya. Jadi di sini saya ada HP ya untuk memastikan. Kita akan coba ya demonstrasikan ini kalau jendela ini terbuka atau dibuka paksa.
Nah ini kita coba buka ya. Misalnya ada delay, lihat bunyi. Ada notifikasi dari Telegram itu sendiri, bisa dilihat. Kita akan coba buka. Tulisannya waspada, jendela terbuka. Ini akan ngelup terus ya. Dari buzzer itu sendiri, kemudian dari sini sendiri akan terus berbunyi. Oke. Cukup sekian penjelasan dari saya. Semoga alat ini bermanfaat untuk kedepannya. Cukup sekian penjelasan dari kami mengenai alat ini yang berjudul tadi ya, rancang bangun tirai otomatis dengan sistem keamanan berbasis Internet of Things. Semoga penjelasan dari kami ini cukup bermanfaat untuk kalian untuk di masa depan nanti ya, untuk ada di kelas utama buat ya nanti. Untuk kritik dan saran bisa kalian komentar atau di mana ya. Ada omongan apa dari mas-masnya? Mantap. Aku cinta kampusku. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya saya.